Oke teman-teman, selamat datang kembali. Jadi sekarang itu hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 jam 4 sore. 4:06 nih. Oke, jadi sebelum kita mulai videonya, kalian baca dulu disclaimer-nya. Oke, udah baca ya? Sekarang kita mulai videonya. Dan kalian baca, kalau kalian udah baca, kalau kalian masih di sini berarti kalian setuju ya. Oke, kita mulai ya videonya. Nah, ini dia, kita akan bahas Bank Rakyat Indonesia. Jadi kemarin itu aku udah sempat bahas Bank Rakyat Indonesia. Jadi ya, kita akan bahas update-nya Bank Rakyat Indonesia. Oke, BBRI. Nah, BBRI itu sendiri teman-teman, kalian bisa lihat ya market capitalization-nya ini 572 triliun. Terus apalagi nih yang kalian mesti lihat ya, ini kalian bisa cek sendiri. Nah ini ada micro retail ini buat buat bisnisnya ya, corporate segment juga ada. Terus kemudian dia beroperasi di beberapa negara, ternyata ada Singapura, United States, Timor Leste, Taiwan. Wow, dia berani tulis Taiwan di sini. Kalau kalian ngerti kenapa Taiwan itu, ya kalian harus ngerti juga ini Hong Kong. Wow, oke. Ya, selanjutnya kita akan bahas dia punya dividen. Nah, ini dividennya teman-teman, kita hitung sama-sama ya. Kalkulator. Nah, mana nih dia? 128. Kita langsung hitung aja. Kira-kira dapat berapa? 128 tambah 164 tambah 96 tambah 174 tambah 288 tambah 319 tambah 343 sama dengan segitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bagi 7. Berapa tuh? Oke, 216 teman-teman. Jadi rata-rata dividen yang kalian terima itu 216. Nggak tahu nih tahun depan gimana, tapi kita asumsikanlah 216. Dividennya rata-rata, dividen BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Terus kita masuk ke chart. Nah, untuk chart sendiri teman-teman, sebenarnya begini ya. Eh, kita tuh nggak ada yang tahu sebenarnya harga mau naik atau harga mau turun itu kita nggak ada yang tahu teman-teman. Yang bisa kita lakuin sebenarnya kapan kita masuk, kapan kita keluar. Terus angka ini udah murah apa belum? Dan semua orang itu punya preferensinya masing-masing. Kalau kalian mau lihat ini ya investing.com aja ya nih ya. Kalau ini aku tunjukin ya sudut pandangnya ya. Misalnya masuknya samalah ke BBRI ya. BBRI. Soalnya kalau di sini ya, ini aja teman-teman indikator tuh banyak. Nah, tapi kalau kalian mau lihat di sini tuh lebih lebih enak gitu loh. Mana nih dia? Coba. Sorry. Analis. Oh, ini analis. Tunggu dulu. Nah, ini tunggu. Biasanya dia ada anu forecast mana nih? Technical analis. Nah, ini dia. Technical analis aja nih, teman-teman. Tuh kalian bisa lihat ya. Ada RACO, pokoknya macam-macam nih. Moving average ada moving average saja ada MA berapa tuh. Pivot, ada macam-macam teman-teman. Jadi ya technical summary, pokoknya ada banyak sehingga kalau kalau kalian mau nurutin sampai semuanya bilang iya itu kayaknya hampir nggak mungkin gitu loh. Ya ini aja ada yang summary-nya nih, kalau misalnya kita lihat daily aja pasti berubah, tuh kan? Beda, ada yang bilang sell, ada yang ini natural, ada yang natural. Artinya mereka nggak ngasih nggak ngasih pendapat. Jadi ya akan agak susah kalau misalnya kalian itu berharap mau oh gue mau ikut ini harus 100% untung ya nggak bisa dong, bahkan yang jago-jago aja nggak bisa. Nah, kita langsung mulai aja teman-teman. Nah, ini yang aku pakai ya, cara yang aku pakai untuk nentuin harga murah apa harga mahal. Aku akan ngambil, oh sorry ya benar ding, sorry. Aku akan ngambil Fibonacci. Nah, ini untuk aku ukur sendiri, ya ukurannya sih kalian bisa
tentuin sendiri ya teman-teman. Aku nggak bisa terlalu atur kalau di situ. Nah, oke, kalau misalnya dari monthly, ini kalau kalian lihat ini udah downtrend teman-teman, dia nggak ada, bahkan dia sempat ini kan lower low di yang terakhir, lower low, terus dia juga bikin lower low di sini. Jadi technically ini sudah downtrend. Kalau downtrend gini biasanya orang apa? Sell kan. Nah, tapi kan kita mau masuk nih, mau masuk tapi di angka yang berapa gitu kan. Kalau kita ke weekly, nah ini weekly juga dia sebenarnya downtrend. Kita belum lihat dia reversal, walaupun ini ada kayak cungkong gini ya, kayak mau reversal tapi menurut aku belum. Nah, yang jadi masalah sekarang di mana sih kita masuk? Oke, nah aku akan ambil daily teman-teman. Nah ini tempat biasanya aku akan ambil posisi di daily atau biasanya aku akan ambil juga posisi di H-4 biasanya. Nah, kalau kita lihat dari sini, aku sih nggak ngelihat ada kayak strong candle. Nah, ini kalau kalau kalian mau lihat ke belakang dulu, kita ambil ke belakang dulu. Nah, ini strong candle tuh yang aku bilang tuh kayak gini teman. Nah, ini strong candle, ini candle yang menarik gitu loh ya. Yang apa namanya, biasanya ada buyer besar yang mau masuk. Ini dia di sini. Kemudian di bawah ini. Nah, ini yang kalau yang kayak gini nih lu udah pasti harus masuk nih kalau candle yang kayak gini nih. Nah, biasanya aku sangat senang candle yang kayak gini. Nah, ini sih kalau apa dia udah harusnya sih sudah bisa dikategorikan apa namanya, base yang aman lah. Aku masih belum nemuin padanan kata sih, ini base yang aman. Jadi kalau kita lihat, nah nih kalau kalian mau lihat ya, nih dia naik ke atas, turun ke bawah, masuk loh ini ke sini, mental naik ke atas, nih dia naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, tuh sampai di atas, turun lagi ke bawah. Nah, begitu dia turun, langsung jebol kan, masuk ke dalam ke sini, terus dia naik lagi teman-teman. Jadi base yang di bawah itu, yang terakhir aku bikin itu, nih, yang ini tak ini deh warnanya tak ganti gitu ya, biar dia kalian bisa lebih lihat, lebih ini jelas, bisa lihat bedanya gitu ya. Makanya dia begitu dia masuk nih, satu kali masuk, dia langsung terbang ke atas kan. Nih, terbang ke atas gitu loh. Nah, bahkan kalau kalian mau lihat nih, candle yang mirip sama itu kan ini ya. Nih, ini nih candle yang masuk mirip nih. Kalau kalian mau lihat ya, ini candle yang mirip. Ini juga ini candle yang mirip nih teman-teman nih, yang dia formasinya itu mirip. Masuk dia terbang ke atas, dia terbang ke atas, walaupun dia tembus ke bawah, dia terbang lagi ke atas, tetap terbang. Makanya kalau menggunakan ini, nah ini dia masuk, turun ke bawah, naik lagi, mental lagi. Berarti bisa disimpulin bahwa base-nya dia ini, base-nya yang biru yang di bawah ini udah terminate nih, karena dia udah masuk, naik lagi, masuk, dan di sini, sebentar nih, gua delete. Nah ini ada orang yang buang saham nih, ada orang mulai buang saham nih. Jadi kemungkinan besar kenapa aku bilang orang buang saham, karena begitu naik nggak ada yang nggak masuk, turun lagi dia naik lagi mau masuk. Jadi orang tuh pada buang semua di sini gitu loh, dibuang semua sahamnya di sini. Terus dia turun-turun dan masuknya ke base yang di bawah sini. Karena kalau misalnya kalau misalnya berdasarkan pengalamanku, ini tuh mirip sama bola basket gitu loh teman-teman. Kalau kalian pantulin ke bawah, kalian jatuhin nih bola basket, dia mantulnya kan makin makin sering mantul ke titik yang sama, makin makin naiknya itu makin makin kecil gitu loh. Dan ini terbukti di sini juga gitu. Nah, sekarang mau masuk di mana? Kalau kalian mau agresif, kalau kalian mau berani ya 35 510 ini boleh kalian masuk, tapi gua sendiri kayaknya nggak mau masuk di situ. Aku akan prefer lebih milih yang di bawah karena yang lebih segar gitu loh. Problemnya ini nggak ada di sini. Tapi apakah BRI akan turun ke bawah situ? Nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Sebenarnya yang seksi itu ini. Nah, ini kalau misalnya harga di sini sih
misalnya nanti dia turun ke 2.500, apakah mungkin ke 2.500? Ya nggak tahu juga sih, karena kan kalau kita lihat monthly, mana nih monthly? Ini, ke monthly dia ini kan sempat pas 2020 pas COVID dia sempat turun ke bawah, terus dia naik lagi. Coba masalahnya ya itulah, nggak apa dia turun ini nih, nggak bisa tembus. Kayaknya sih ini orang pada buang dan kita masalahnya nggak tahu mereka mau nyerok di mana, karena kalau kita lihat di misalnya di bawah tiga antara dua itu tidak ada candle yang eh, aku taksir gitu loh. Nah ini nggak ada nih candle yang benar-benar eh, apa ya, yang asik gitu loh. Sebenarnya ini ada ini menarik candle yang ini, cuma dia nggak terlalu strong gitu loh, karena dia dua kali ini, dua kali doji. Ini tanda apa nih, dua kali doji terus naiknya juga walaupun kenceng ke atas, tapi ini bisa sih teman-teman, kalau misalnya ini gue benar-benar sekaligus analisa langsung ya kalau menurut aku. Nah, kalau kalian mau masuk di 3.110 itu juga oke teman-teman, karena jaraknya dia ke bawah itu, tunggu dulu. Ini sorry. Nah, ini jaraknya dia ke sini itu masih mungkin dikejar gitu loh. Jadi karena kalau dia turun ke bawah sini, ini kan penurunannya cukup ekstrim ya, 19% gitu. Jadi mungkin dia akan pelan-pelan turun, nggak mungkin langsung turun ke bawah. Aku nggak tahu kapan, tapi kemungkinan dia mungkin akan pelan-pelan turun. Karena apa? Ini sendiri kalau kalian lihat daily, higher high ini mana nih dia punya gua agak nih jalur nih. Ini high ini nih terus turun teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya. Bahkan dia punya juga, bahkan dia punya ini juga kan dia turun ya, turun terus ya, walaupun dia sempat naik. Tapi ini kalaupun kondisinya kayak gini, sorry. Nah ini dia sempat turun walaupun dia sempat ke sini, tapi ya tetap downtrend gitu loh, karena higher high-nya dia tetap turun walaupun ini dia punya lower low tetap ini, tapi tetap aja nih kalau kalian mau lihat nih lower low-nya dia ke sini, tapi higher high-nya ya tetap turun. Nah ini kita nggak ada yang tahu nih apakah dia akan break ke atas atau dia masih turun ke bawah. Tapi menurut aku pribadi kalau kalian mau masuk di angka 3.810 misalnya ya, 3.800, taruhlah 3.810 misalnya kalian masuk di sini, dividennya tadi kan 216 ya, kalau kita bagi sama 3.810 aja, 3.810 sama dengan kalian cuma dapat 5,6%. Kalau kalian masuk di 3810 ya, 3810 itu kalau kalian masuk di sini. Kalau kalian masuk di 3510 berapa tuh? 216 bagi 3510 ya. 3510 sama dengan 6,1%. Ya, berarti cukup lumayan banyak loh bedanya. Ini berapa persen tuh? 0,5% ya. 0,05%, which itu lumayan. Jadi terserah kalian kali ini, tapi saran gua kalau kalian mau masuk sekarang ya kalian harus tahu bahwa di 4.210 ini sudah ada orang yang buang saham. Jadi kalaupun kalian masuk sekarang ya memang ada potensi keuntungan 10% kalau dia naik ke atas, apalagi kalau dia jebol ke atas kalian bisa dapat masuk. Tapi gue pribadi kalaupun ditanya apakah gue akan agresif, seagresifnya ini agresif yang butaan gitu ya, yang benar-benar membabi buta,
lihat ada doji di sini, ya gue akan masuk di sekitar situ. Akan mungkin kalau gue gila nih ya, gue gila nih gue akan masuk di sangat agresif gitu, gue akan masuk 3640. Tapi secara kalau kalian mau main aman ya tunggu dia ke 110. Ya memang nggak ada yang tahu kapan dia turun ke situ. Cuma gua rasa untuk beli di sini masih jauh lebih aman dibanding kalau kalian beli di atas gitu. Karena kalau di atas begitu dia reversal ke atas ya peluang dia rugi, peluang dia crash juga tetap ada, dan ya gitu. Jadi gitu aja untuk BBRI. Thank you yang udah nonton. Kalau kalian ada mau kita ngebahas saham apa, kalian boleh request di bawah, dan thank you sekali lagi yang udah nonton. Sampai ketemu di video-video kita yang akan datang. Dadah.